Kembali lagi di The Storybook of Just Alvin ke-14. Dan kecintaan terhadap hewan peliharaan mereka terlihat jelas pada roman wajah sahabat-sahabat Just Alvin berikut ini. Ada Davina, kemudian ada Melanie Subono, Kevin Aprilio, Nina Tamam, dan Albertine Endah. Mereka datang membawa anak-anak mereka ke Just Alvin. Yang tidur-tidur ya asik-asik. Mana mereka? Oh Goldie, ini si Max. Hi Max. Hi Max. Max dan Arko. Hai Max. Minta maaf lesehan ya Mbak ya. Halo Max. Halo. Ya kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Oh, udah dibawa sini aja deh. Apa kabar? Baik Oh, banget. aduh udah kita yang penting dulu ya. Ini Arko. Arko. Hai Arko. Hai Arko. Hai Arko. Duduk ya. Sit nicely. Okay, good boy. Good boy. Good boy. Max, sit. Good boy. Yap. Waduh, ini kita lucu banget. Enggak kan? Kita di bawah aja kali ya duduknya. Iya. Lebih enak ini ya. Tapi biasanya Arko kalau ngeliat sofa di sofa, Uncle. Siapa Arko? Arkonya bukan Di Nina. rumah aja jangan di sini ya Arko ya. Hanya sama Nina, surat rumahnya Nina ada di Arko. Semuanya. Yang punya rumah Arko. Oh, yang punya rumah Arko. Sama kayak Mel. Pitbullnya Mel. Kamarnya punya. Sit. Max, hey. Sit. Aduh. Seger sehat si Max ini ya. Seger sehat. Ini yang nolong adalah Ibu Davina. Ibu Davina. Iya. Jadi capot. Ini Laporan capot. copot. Sebentar ya. It's okay. Gak apa-apa. Biar pelan-pelan dulu. Ya gak pelan-pelan gak apa-apa. Hai Max. Aduh ini. Oke, dari sini. Oke, ambil. Oh, iya. Tapi memang seru banget ya. Mereka datang bawa anak-anak mereka, ngobrol. Dan yang paling lucunya lagi ya, pada saat anak-anak mereka itu kemudian namanya hewan, namanya pets. Doggy, anjing ya. Pada saat mereka ngambek, mereka bisa lari ke sana sini dan perlu orang yang untuk menghandle mereka. Nah ini kelihatan sekali chemistry antara pemilik hewan peliharaan dengan hewan peliharaannya. Semua itu terangkum jelas di Just Alvin. Misalnya ada seorang ibu yang kirim email ke saya dan dia bilang, oh Albertine saya pikir anjing saya di kandang tuh happy loh. Setelah saya baca buku kamu saya baru tahu kalau saya menyiksa anjing saya. Nah kalau hal-hal yang terbuka itu satu demi satu saya seneng banget gitu. Itu berdampak berarti kan. Sebagus gitu. apapun kandangnya adalah kandang ya. Yes. Ya kan tetap kan ya, dia dikarantinakan di situ kan, di kandang. Dia belum tahu. Oh, iya. No. Jangan itu. Oke, Kak Max. Sit, masih. Arko, behave. Ayo, behave. No, sit. No, Max. Arko. Basic itu juga suka makan sih ya, bisa aja ya. Sit. Aduh, susahnya ya Max ya. Di sofa. Tapi ya begini ya kalau punya anjing ya. Kalau begini ya punya anjing ya. Oke, kalau gitu saya kembali ke singgasana saya dulu sampai saya megang dia ya. Nina Tamama. Arko ini kalau kita lihat kan ini kan German Shepherd kan. Bentuknya German Shepherd tapi Allah Akbar uyul-uyul. Hobinya uyul-uyul. Nah. Tapi tenaganya luar biasa. Gitu. Iya. Sentimen kayaknya nih. Sit, Arko sit. Max. Dia mau kenalan. Diam. Sit. Good dog. Sit. Arko sit. Bapaknya anak-anak. Bosnya. Iya. Yang saya dapatkan di episode ini adalah hewan peliharaan tidak mereka anggap sebagai hewan peliharaan tapi sebagai soulmate.
Ada yang mereka dapatkan tidak dengan membeli, mereka menolong anjing yang dicampakkan, dibuang, yang dalam keadaan cacat tidak bisa mendengar, diambil dan dibesarkan. Ada yang memang membeli dari pet shop, ada yang punya banyak cerita, sekedar belas kasih mereka terhadap hewan piaraan yang mereka anggap sebagai anak sendiri, mereka rawat, mereka pelihara, sehingga hewan yang tadinya dalam keadaan tidak begitu baik menjadi sehat dan tumbuh karena cinta. Kadang kamu ngerasa nggak sih kalau kadang-kadang karena kita begitu sayang pada binatang piaraan kita, terlalu sayang yang luar biasa, jadi seolah-olah tuh yang mungkin buat orang lain ini apa sih? Aneh gitu ya. Mungkin agak freak, Banyak agak sih weird yang gitu melihat kan. saya aneh dan ya freak gitu. Tapi aku nggak pernah ngerasa itu beban atau hinaan atau apa. Karena aku tulus sekali mencintai mereka gitu loh. Tulus dan emang aku nganggap mereka tuh kayak anak-anak aku gitu. Karena awalnya kan niatnya nggak bener-bener adopt kan? Ini enggak, ini Iya tadinya tadinya pengen aku sementara aja aku rawat aja. sampai akhirnya dapat adopter. Iya. Tapi aku jatuh cinta dan aku nggak percaya nanti orang yang nanti adopt dia tuh bakal telaten dan benar-benar ngurusin dia sampai seumur hidup dia gitu. Karena dia buta kan gitu loh. Dengan segala kekurangan dia Iya, malah justru kamu iya, malah. Iya, dengan segala kekurangannya justru aku, you know what, I'm gonna make sure hidup kamu itu aman seumur hidup gitu loh. Sampai nanti akhir hayat dia gitu loh. Aku pengen yakinkan itu ke dia. Gitu. Ini udah sehatan ya? Sehat sekali. Banget Senang banget. liatnya. She's happy now, yang penting itu. She looks happy. She is happy. Hai Neng. Bukan berarti lu duduk di sofa, tidak. Oh bukan, Couch is lihat. not yours. Oh. Hey. Wah, Umur berapa dia? diperkirakan sih setahun. 1 tahun. Diperkirakan ya kurang Lihat lebih. mukanya Mel, ini kamu nggak lihat dia nggak ini Mel, lihat. Iya. Yang ada kamu lihat setiap Dan lihat dia tuli. ketawa. Dia benar-benar tuli. Terus kalau kita nge-rescue kan ya nggak tahu lah. Iya. Yang sebelumnya gimana, jadi ada beberapa giginya emang nggak bisa tumbuh, jadi dagingnya numbuh over karena nggak ketahan sama gigi. Iya. Gitu. And she cannot hear anything, tapi she's happy. Karena pada Harus dasarnya, jadi teman, yang satu buta, satu iya, tuli. nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngeliat. saling membantu. Saling membantu kan. Ini tuli sama sekali. Iya. Waktu Mel temukan di Jadi waktu boleh itu duduk di atas dia ya, kita duduk di bawah semua jadinya. nggak apa-apa, sih nggak apa-apa. Lebih enak ya. Iyalah sekali-sekali main. udah sini. Iya. Jadi waktu kita ada temen yang merescue, jadi dia ada biasalah kayak sekarang kan banyak sekali orang pelihara anak cuman buat karena orang-orang luar negeri itu memelihara jadi it looks cool gitu. Abis itu nggak- iya Enggak, tapi kan? benar ya. Oh iya, sangat-sangat. Abis itu aku menemukan kok sehari-harinya kebodohan-kebodohan orang yang aduh gue nggak mau lagi lah anjing gue, kenapa? Ya dia ternyata nggonggong dalam hati gue, nyet kalau dia ngeong ya aneh kan, dia kucing gitu. Atau yang it takes more daripada kita punya bayi kan. Maksudnya dia sampai tua nggak akan pernah bisa bilang apapun. Dia Komitmen ya. komitmen pada saat bayi mungkin kita bisa bilang ya udah tidurin aja deh, kasih susu, you cannot with them gitu. Jadi emang pada saat orang nggak siap ya selesai. You like it too much ya. Banyak on TV. sekali kasus emang kalau pindah anjingnya nggak dibawa. Seperti sofa atau vas kembang gitu ya. Sana Segitu nggak mudahnya dibawa, mereka Segitu mudahnya meninggalkan ninggalin hewan gitu. peliharaan mereka Aku hanya bisa karena dengar mereka kok ingin. mereka bilang, iya gue mau beli yang baru. Nah terus yang lama nggak apa-apa udah bosan aja. Ambil aja kalau mau ketemu di Banyak got, kasus ketemu gitu di mana gitu. Jadi mungkin mindset harus kita rubah dulu bahwa kalau kita mau beli hewan peliharaan apapun itu ya, berarti itu tanda tangan kita Seumur hidup. seumur hidup untuk merawatnya, membesarkan Lifetime dengan commitment penuh ya. kasih sayang sampai nanti dia berpulang Iya. ke pencipta ya. Itu kayak gitu ya. Tapi memang ya, semua bisa berbicara dengan hewan peliharaan mereka. Bahkan seorang Rudy Koirudin bisa berbicara dengan ikan koinya. Soalnya saya tuh sampai dimimpiin loh Mas kalau ikan tuh minta tolong. Serius Iya, ya? betul. Saya lihat dia udah di atas, udah di sudut kolam seperti ini. Tapi karena ikan itu banyak, pas ada yang ini itu terlupa. Itu saya ngelihat itu sekitar jam 9 malam. Jam setengah 1 tuh biasanya saya rolling lagi terus baru tidur jam 5, setengah 5 bangun. Tapi jam 3 itu, malam itu saya nggak rolling jam 1. Tiba-tiba setengah 3 tuh aku mimpi, tolong dong badanku udah sakit banget. Ya ampun. Aku sih langsung bangun berdiri. Malam-malam aku nangkep ikan itu. Wait, now you scared. Iya. Dan sendiri kan. Dan ikan itu ada karantinanya, tidak bisa ditangkap begitu aja. Dia harus tidur di air hangat, di akuarium dengan temperatur yang cukup. Itu labnya dia lah ya, labnya dia. Iya, dengan suasana yang Lebih tenang. lebih tenang dan ditutup rapat. Itu Semacam bayi itu, Mas. Iya.
Jadi semua itu dilakukan oleh teman-teman selebritis Just Alvin hanya karena cinta. Tidak perlu membeli tapi menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar mereka rawat dan mereka besarkan. Nah, ini juga menarik ya tentang kecintaan terhadap hewan piaraan. Kita beralih ke kecintaan terhadap pekerjaan yang kita tekuni dari awal. Nah, sahabat-sahabat Just Alvin berikut yang hadir ini, mereka memang memulai karirnya dari penyiar radio announcer. Kemudian mereka sukses dan memiliki berbagai macam profesi lainnya. Tapi at the end, mereka tidak pernah bisa melupakan kecintaan mereka terhadap profesi awal mereka pada saat mulai karir sebagai radio announcer. Pernah kepikir nggak kapan akan berhenti siaran? Kalau aku sampai nggak mau pakai aja bosnya. Lu dipakai sama bos lu. Pakai jasa lu. Bos lu mau. Lu di kos-kosan mana sih? Tebon. Oh, langsung ke sana. Namanya TJ Cabi ya? TJ Cabi. Dulu sih aku juga pernah tuh ngomong gitu kayak TJ sampai berhenti sampai nggak ada tawaran aja lagi gitu. Tapi akhirnya karena aku kan siaran di radio yang pertama di Indika terus sempat berhenti karena lama banget kan 8 tahun terus aduh udah nih capek banget, bosan banget, jenuh banget kayak kreativitas kering gitu, Nah, itu rutinitas mengulang itu aja akhirnya kan kita berasa ya kita udah dull, udah berhenti udah nggak mau enak gitu. 2 tahun terus kangen gitu, candu yang sangat menggebu banget gitu, pengen nggak ada yang nawarin, nyari gue cari aja gitu. Jadi dulu kayak TJ ngomongnya sampai siapapun sampai masih ada yang mau pakai hayu deh gitu. Tapi begitu nggak ada yang mau pakai nyari gitu sakingku pengennya. Jadi untuk menjawab pertanyaan sampai kapan, aku pikir karena melakukannya pakai cinta ya. Iya nggak sih? Ya. Ya nggak tahu. Nice. Kok lu jutek sih? Banyak keuntungan. Benar. Kalau gue sampai sekarang gratis Kalau tol. Kok dia nggak tahu begitu gue bilang cinta, kok lo nggak tahu? Emang lo nggak pernah jatuh cinta deh, Sa? Pernah. Ini menjadi salah satu episode lucu dan menarik pada saat kita mulai mengeditnya menjadi sebuah tontonan untuk pemirsa di rumah. Ada Dave Hendrik, kemudian ada Rico Ceper, ada Nick Tagina, ada Ronald, dan kemudian ada Desta. Kebayangkan semua karakter-karakter itu ada di Just Alvin dan kami hadirkan buat Anda di episode Bro and Sis Announcer. Siaran bareng Farhan, Iya, kemudian ganti. ganti. Nah. Jadi waktu itu Farhan tuh salah satu temenku zaman dulu banget. Iya. Waktu masih spesial pakai telur. Dulu kita SPT, pernah, SPT. ya SPT. Farhan masih suka main ke rumah sama teman-teman SPT gitu. Terus jadi Oh, Farhan suka ke rumahnya waktu dulu. bukan Farhannya. Nganterin Mas Eko pacarnya dulu. Iya? Zaman dulu. Eko Kristianto? Iya. Oh, lu pacaran sama Eko dulu? Zaman dulu. Eko Patrio? Bukan. Oh, Fiona. sorry. Itu bukan. Jadi dibahas. Om Farhan nganterin cowoknya Basri. Iya. Kristianto Jamrut? Salah mulu tadi. Deng deng, dong deng deng, deng deng. Ben main kah? Deng deng. Aduh, dong, kami persilahkan gitu. Itu tadi banget. Sekali ya. Silakan lanjutkan. Itu. Kita break dulu karena saat lagi The Storybook of Just Alvin ke-14 akan hadir bersama Usi dan Andika di Just Alvin. Kalau Andika kan sama asisten, sama supir doang. Jadi dia mungkin ngerasa jauh. Kalau aku santai aja, aku nggak ngeliat bapaknya, anaknya mukanya sama banget ya. Jadi Sama ya udah. bener.